Prinsip pengobatan Islam tidaklah menunggu sampai penyakit datang. Memahami prinsip-prinsip ini dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari adalah bagian dari pengobatan herbalis dalam menangani penyakit yang diderita pasien. Jadi tidak dilihat dari apa yang dirasakan pasien saja, tetapi dilihat dari banyak aspek lain. Oleh karena itu, dalam diagnosis penyakit, muslimin perlu menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan hasil analisa yang paling tepat. Ada 5 metode yang dapat digunakan untuk diagnosis penyakit, yaitu yang pertama adalah question dan answer. Pipe width, analisa telapak tangan, pandangan mata dan suara, penentuan yin yang dan juga denyut nadi. Untuk mencari petunjuk atau Q dan answer, metode ini umumnya dipakai oleh dokter maupun herbalis ketika mereka mulai menangani pasien dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seorang herbalis dapat mengetahui data kesehatan pasien meskipun belum merupakan informasi siap saji, tetapi dapat digunakan sebagai dasar acuan pengembalian keputusan. Beberapa hal yang penting yang dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis biasanya diajukan lewat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut topik. Yang pertama adalah makanan. Nah, pertanyaan ini ditunjukkan untuk mengetahui apa yang dia konsumsi. Misalkan makanannya seimbang atau baik atau buruk, teratur atau tidak teratur, sering makan sarapan pagi, makan siang atau makan malam. Karena proses pencernaan bisa membutuhkan sepertiga energi tubuh. Nah, oleh karena itu pola makan yang berlebihan itu memerlukan lebih besar energi dan dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Nah, ini merupakan pertanyaan berdasar untuk mengetahui kondisi perut. Yang kedua adalah tempat tinggal. Tempat tinggal berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan. Lingkungan air, udara, yaitu menentukan kondisi kesehatan seseorang. Nah, orang yang secara umum ya penyakit yang diderita oleh suatu masyarakat itu cenderung sama gitu ya, jika tempat tinggalnya sama. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan berhubungan dengan aktivitas keseharian yang akan menentukan pola hidup dan pola makan. Nah, hal ini berpengaruh kepada tingkat produksi hormon dan stres. Nah, orang yang bekerja keras atau di bawah tekanan seperti misalkan teller bank biasanya menghadapi masalah pencernaan. Pekerja keras seperti kuli biasanya menghadapi masalah fisik ginjal, kencing manis, sembelit dan sebagainya. Jadi kemudian keturunan. Keturunan perlu ditanyakan juga untuk mengetahui bahwa keturunan genetika atau kelemahan kekuatan tubuh itu bisa diketahui. Orang yang mempunyai kondisi yang kuat misalkan tapi tidak memperhatikan kesehatannya bisa melahirkan keturunan yang mempunyai kondisinya lemah. Begitu sebaliknya. Nah, dengan kiosya dan answer dapat diketahui ya hal-hal yang sebelumnya masih hanya perkiraan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan penyakit. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada pasien adalah kepribadian pasien. Kepribadian ini menentukan kondisi tubuh, kondisi emosi dan mental pasien. Kondisi emosi dan mental menentukan peluang atau kecepatan proses penyembuhan. Misal orang yang pribadinya tenang dan berpikir positif itu lebih mudah untuk sembuh. Kemudian reaksi tubuh terhadap penyakit, kita perlu mengetahui penyakit-penyakit yang pernah diderita ya oleh si pasien tersebut. Bagaimana serta berapa lama proses kesembuhannya.